setelah kita ikut Tuhan. Kalau dulu kita dagang gak jujur, bayar harganya adalah kita mau jujur. Kalau dulu kita hidup dalam dosa, bayar harganya hari ini adalah kita dijauhin sama teman-teman kita. Mungkin kita kehilangan teman-teman kita, karena kita sudah tidak mau hidup dalam dosa lagi. Itu bayar harga. Untuk hidup kudus harus bayar harga. Untuk hidup dalam kebenaran pasti ada bayar harganya. Berilah kami kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang mudah dimengerti, biar Roh Kudus boleh memampukan kami memahami dan menghidupinya dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Hanya di dalam nama Yesus berkatilah umat-Mu. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amen. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Di bulan-bulan Natal ini, Desember ini kita khotbah dari kisah Natal dengan versi-versi yang berbeda. Sore ini saya akan khotbah tentang bayar harga. Lukas 1. Kisah tentang malaikat Gabriel yang mendatangi Maria untuk memberitahukan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Lukas 1. Saya akan lompat langsung di ayat ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Saya lompat di ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Mari lihat pengertian kasih karunia. Karena malaikat berkata kepada Maria bahwa Maria telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dalam ayat 30. Apa arti kasih karunia? Kasih karunia adalah kekuatan atau kemampuan dari Tuhan untuk menanggung penderitaan atau menghadapi ujian dalam menjalani panggilan Tuhan. Kasih karunia adalah kemampuan atau kekuatan dari Tuhan untuk menanggung penderitaan dalam menghadapi ujian dan menjalani panggilan Tuhan. Kalau Anda dapat kasih karunia Tuhan, artinya bukan berarti hidupmu serba mudah. Kalau kita tuh mendapat kasih karunia Tuhan, artinya ada kemampuan dari Tuhan saat kita menghadapi badai persoalan. Ada kemampuan, ada kekuatan dari Tuhan ketika kita harus menghadapi ujian dalam hidup kita. Ketika ada kasih karunia Tuhan, kita mampu menjalani panggilan Tuhan di hidup kita. Anda harus tahu bahwa dalam kisah ini, Maria di posisi yang sebenarnya dia bisa menolak. Saya mau tanya sama Anda, apakah menurut Anda Maria punya pilihan untuk menolak ketika malaikat sampaikan berita itu? What do you think? Punya enggak? Punya. Malaikat memberitahukan rencana Tuhan dalam hidup Maria. Tapi kalau Anda jadi Maria, dengar baik. Berita yang disampaikan malaikat itu mungkin bagi Anda, wow, keren. Maria dipilih Tuhan, luar biasa, dahsyat, besar kasih karunia Tuhan, puji Tuhan. No. Bayangin, Maria terancam akan diceraikan tunangannya. Tidak hanya itu, patah satu tumbuh 1000 kata orang. Maria terancam akan dirajam batu sampai mati oleh bangsa Yahudi. Karena menurut adat orang Yahudi, ketahuan hamil di luar nikah, mati. Perempuan kedapatan berbuat zina, apa yang dilakukan? Akan dirajam batu. Bayangin, ini hamil di luar nikah, terancam mati.
Menurut Anda, berita dari malaikat itu kabar sukacita atau berat? Berat. Siap gak terima tanggung jawab? Jemaat aja deh, diajak komsel. Belum tentu mau. Kenapa? Berat. Beratnya kenapa? Aduh, gimana kalau sibuk? Gimana kalau gak bisa hadir? Gak ada tanggung jawabnya padahal. Tinggal masuk Zoom, keluar. Betul gak? Masuk Zoom, matiin kamera, makan Indomie. Gak kelihatan. Gak ada tanggung jawabnya. Itu aja berat disuruh ikut komsel. Ada amin? Ayo tobat, daftar Impact Family setelah ini. Iklan. Kemudian, dari member komsel, dilihat ada yang berpotensi jadi pemimpin komsel di Impact Family. Mulai ditawar-tawarin. Jadi pemimpin ya? Mimpin komsel ya? Kita butuh leader nih di ICI. Wah jangan. Aku tak layak. Aku tak mampu. Alasannya 1001. Itu baru disuruh mimpin komsel yang Masya ampun, Anda tuh gak perlu khotbah kayak saya yang kadang-kadang tuh sampai geger otak. Khotbah didengar di YouTube itu bebannya berat. Banyak haters. Banyak ahli Taurat. Belum lagi kalau yang suka motong-motong sembarangan bikin gua tambah masuk masalah. Itu bebannya berat. Bayangin Maria dapat kabar dari malaikat. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Maria itu manusia kayak kita. Dia juga bisa mikir. Mana mungkin lah gue hamil orang belum punya suami gitu kan. Tantangan kedua. Maria langsung mikir dong. Gak mungkin ada yang percaya sama gue apalagi Kang Ucup. Gak mungkin. Cobalah Tasya. Misalnya Felix tidak menyentuh kamu 1 bulan. Terus tiba-tiba kamu bilang. Yang aku hamil. Anak siapa? Dari Roh Kudus. Percaya gak? Felix deh yang hamba Tuhan. Percaya gak Tasya kira-kira? Hah? Gak mungkin kan? Ya pasti gak percaya. Jojo pun gak akan percaya. Jojo, gua tuh bertapa 1 bulan ya. Gua berdoa, berpuasa. Tiba-tiba keluar-keluar gua hamil. Seorang pastor Yohanes Kristianus yang kata kalian baik sekali dan murah hati dan panjang sabar itu. Pasti gak percaya. Saya mau Anda ngerti ini. Beban yang dirasakan Maria. Dia mesti ngomong apa sama Yusuf? Dia mesti cerita bagaimana sama bangsa Yahudi. Saya hamil 5 bulan masih bisa cover lah. Saya pernah dibohongin anak perempuan yang ketemu saya. Kamu gemuk kan? Iya makannya banyak. Padahal hamil. Aduh. Dengar baik. Maria terancam dirajam batu sampai mati. Tawaran malaikat tuh bukan tawaran sebenarnya. Kasih tahu aja. Tapi saya percaya waktu itu Maria punya pilihan untuk bilang, jangan saya Tuhan, jangan saya, malaikat, kat, jangan saya. Dia aja. Tuh, sepupuku Elizabeth, dia juga butuh, dia pengen mengandung, dia aja. Suaminya imam, dia aja. Bukankah kita juga gitu? Kalau dipanggil Tuhan mengerjakan sesuatu yang berat, kita bilang apa? Tuhan, ini aku utuslah dia. Saya punya teman baik, namanya Devi. Dia jualan bakmi. Dulu tinggal di Sydney, sekarang pindah di Gold Coast. Namanya Sokul, Sorga Kuliner. Dia jualan bakmi dan hasil jualan bakmi itu dia sumbangkan buat Tangan Pengharapan. Dia bilang, Hen gak apa-apa ya cuma dikit-dikit, ini gua usaha sendiri. Dia sampai belajar bikin bakmi sendiri. Dari tepung, bayangin. Bakminya hauce. Sayang gak dijual di sini. Teman saya bilang apa sama saya? Dia bilang gini. Hen, gua panggilannya bangsa-bangsa, bukan kayak lu. Kalau lu anak-anak pedalaman, kalau gua bangsa-bangsa. Jadi dia tiap kali liburan dia keluar negeri terus. Tapi waktu dia bikinin bakmi buat Tangan Pengharapan, dia bilang gini, inilah bagian gua. Makanya gua selalu berdoa, Tuhan ini aku utuslah Heni, dia bilang. Dengan baik ya. Ya ampun, saya bilang kenapa dia marah-marah? Gak apa-apa, dia nyumbang tapi ngancem. Terus, ya saya diam aja Bu. Kasihan staf saya. Kita tuh yayasan dihina-hina orang. Padahal duitnya bukan buat kita kan. Kita nolong orang. Saya kasih tahu. Tanggung jawab Maria
dari Tuhan ini, resiko dan harga bayarnya enggak tertandingkan sama yang kita hadapi. Itu enggak ada apa-apanya lah penderitaan kita. Harga bayarnya saya apa coba? Cuma pulang dari Australia, ninggalin apa yang kita udah bangun di sana. Maria, harga bayarnya mati. Tapi Maria dengan berani jawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Berani enggak kita sehari ini ngomong sama Tuhan, menjawab setiap panggilannya dengan perkataan itu? Berapa banyak orang percaya hari ini yang mau berkata ya kepada panggilan Tuhan, meski tahu harga bayarnya gak mudah. Banyak orang mau dipakai Tuhan, tapi gak banyak orang yang mau bayar harga seperti Maria. 1 Petrus 2 ayat 19. Baca sama-sama. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Perhatikan, karena sadar akan kehendak Allah. Menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Penderitaan seperti apa? Mari kita lihat ayat sebelumnya. 1 Petrus 2. Judul perikopnya menarik. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Jadi orang-orang yang tidak mau bayar harga harus baca ini. Ayat 18, baca sama-sama. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada mereka yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Seperti apa contohnya dalam hidup kita? Udah berbuat baik tapi masih menderita. Udah bener pun masih disalah-salahin. Udah jujur pun masih gak dipercaya. Pernah ngalamin itu? Udah ngasih yang terbaik pun tidak dihargai. Udah nolong pun masih disalah mengerti. Udah baik sama pasangan, tapi tetap pasangan kita gak setia. Udah kerja keras buat istri dan anak, tapi tidak dihargai. Udah berbakti sama orang tua, tapi orang tua banyak nuntut, gak tahu bersyukur. Udah kerja sungguh-sungguh, tapi atasan selalu bersikap gak baik dan gak pernah memberi apresiasi. Dengar, dikatakan firman Tuhan, jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Kalau kamu salah lalu kamu dihukum, itu memang sewajarnya. Tapi kalau kita udah benar masih disalah-salahin, udah jujur masih tidak dipercaya, saya kasih tahu, di situ ada kasih karunia Allah. Orang Kristen tuh harus mau bayar harga. Seperti Kristus yang mau menderita buat kita. Saya yakin gini, dalam pernikahan, kita pasti berharap kita tuh punya suami atau istri yang gak cuma mau enaknya aja. Amin. Tapi punya pasangan yang mau diajak susah. Tetap setia sama kita, bisa terima kita dalam keadaan baik maupun buruk. Saat kita susah, terpuruk, bangkrut, sakit. Dulu saya pernah khotbah bilang gini, saya dulu pernah tidak merasa dicintai suami saya. Sampai saya khawatir banget. Gimana ya kalau suatu hari saya sakit? Gimana ya kalau suatu hari tuh saya gak bisa apa-apa lagi? Apakah Jojo tuh masih mau sama saya gitu? Saking perjalanan hidup kami, kayaknya tuh dia gak suka perempuan yang tidak bisa apa-apa gitu loh. Saya bersyukur makin tua dia makin sayang istri. Amin. Hari ini saya yakin dia sayang sama saya. Puji Tuhan. Dalam pernikahan, seperti kita juga mau pasangan kita jangan cuma mau enaknya aja. Tapi waktu kita susah sama-sama. Mau bayar harganya sama kita. Jangan cuma mau terima enaknya. Ikut Tuhan juga sama. Jangan hanya mau berkatnya, tapi kita juga harus mau bayar harganya. Amin. Ada orang yang ketemu saya dan bilang gini, kenapa sejak saya melayani Tuhan, malah usaha saya gak jalan, dia bilang gitu. Saya bilang sama dia, yang ngomong sama saya ini bukan cuma kamu, udah banyak. Dan saya kasih tahu kamu,
Jangan ditipu iblis. Iblis pengen kamu mempercayai pemikiran itu. Bahwa kalau kamu ikut Tuhan sungguh-sungguh, usahamu bangkrut, usahamu gak jalan, kamu gak diberkati, kamu dikerjain sama setan. Makanya usahamu gagal. Iblis mau kamu mempercayai itu. Tapi saya katakan, kamu tidak boleh mengaminkan itu. Kenapa usahamu gak jalan? Pertama, karena pandemi. Pandemi itu dialami semua orang. Jangan menyalahkan karena pelayanan, karena dia baru mulai pelayanan waktu pandemi gitu loh. Ya jelas dong, semua orang juga susah lagi pandemi. Bukan karena pelayanannya, tapi karena efek pandemi. Yang kedua, orang susah karena taburan di masa lalu. Mungkin baru terbukanya hari ini. Tuaian itu kan kita nggak tahu waktunya, bener nggak? Kita nabur, tuainya kapan kita nggak tahu. Mungkin ini taburan di masa lalu. Yang ketiga, karena kamu nggak bijaksana, nggak belajar bagaimana bangkit dari keterpurukan. Nggak mau belajar dari orang lain. Jangan dibodohi sama iblis gara-gara pelayanan nih kamu dihabisin. Enggak. Come on. Tapi saya percaya bukan itu case-nya. Tapi waktu kita ikut Tuhan, ini bayar harganya. Setelah kita ikut Tuhan. Kalau dulu kita dagang nggak jujur, bayar harganya adalah kita mau jujur. Kalau dulu kita hidup dalam dosa, bayar harganya hari ini adalah kita dijauhin sama teman-teman kita. Mungkin kita kehilangan teman-teman kita. Karena kita sudah tidak mau hidup dalam dosa lagi. Itu bayar harga. Untuk hidup kudus harus bayar harga. Untuk hidup dalam kebenaran pasti ada bayar harganya. Tapi sifat kebanyakan orang mau enaknya aja. Gak mau susahnya. Anda tahu dosa bangsa Israel yang menyakiti hati Tuhan? Namanya sungut-sungut. Jangan suka bersungut-sungut. Kita kalau minta Tuhan memberkati, jangan sampai kita selalu menyakiti. Kita nyakitin hati Tuhan. Saya gemes sama beberapa orang yang, Bu Heni, bisnis saya nggak jalan, bisnis saya susah. Doain dong. Saya doain. Tapi saya heran, kok Tuhan gak jawab-jawab? Kok usahanya sepi terus? Kok hidupnya kere terus? Waktu berjalan. Tiba-tiba apa yang saya temukan? Gak hidup dalam kebenaran. Sama istri gak setia. Udah susah aja banyak tingkah. Orang tuh kalau udah susah tuh bertobat. Jangan malah ngobat. Amen. Dosanya kumat-kumat tuh. Jadi bikin gemes kan. Jadi kayak gue yang berasa doa gue ngacun gitu loh. Ngerti gak sih jadi pendeta? Jadi kayak berasa kau tak dengar doaku Tuhan. Malu aku ya kan. Ternyata baru tersingkap kenapa pintu berkat itu tertutup. Suami istri gak sehati. Gak hidup dalam kesetiaan pernikahan. Gimana Tuhan mau berkati? Kadang-kadang Tuhan izinkan ujian datang dalam hidup kita untuk membuat kita tersudut dan mencari Tuhan. Tuhan tutup pintu kanan, kiri, bawah supaya kita lihat ke atas. Udah pintu yang terbuka cuma ke atas saja kita masih malas cari Tuhan. Masih gak mau pelayanan. Mau diberkati tapi gak mau bayar harga. Saya kasih tahu. Banyak anak muda mau kaya tapi gak mau susah. Modalin saya ini dong, modalin saya itu. Mau kerja tapi harus dianterin sopir. Apaan tuh? Gaji UMR. Ongkos berapa? Sehari naik Grab 250.000, 300.000. Kalilah 25 hari. Habislah gajimu. Mau susah, baru mau kaya. Jangan mau kaya gak mau susah. Pepatah aja berkata, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang artinya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini orang tua jangan suka manjain anak. Gue gemes lihat anak muda zaman sekarang. Kerja tuh jangan dianterin. Suruh bawa motor, nggak bisa naik Gojek. Masa naik mobil? Ongkos mau berapa duit? Harus mau bayar harga, amen? Kecuali Anda orang kaya, ya udah, nggak usah anakmu kerja. Tapi kalau kamu sadar anakmu nggak bisa ngandelin kamu sampai lama-lamanya, biarkan dia bayar harga. Suruh kerja dari bawah, amin. Saya suruh anak-anak saya cari kerja kamu.
Mulai tahun depan kamu udah kerja berdua. Nggak ada di rumah main game, kerja. Jangan mau enak aja. Apaan? Nggak ada anak mamaan, kerja. Amen. Saya nggak mau anak-anak saya susah, karena sayang mereka. Kalau Anda sayang anak-anak Anda, izinkan mereka bayar harga dari muda. Orang tuh bisa sukses umur 40, karena dia mulainya sangat muda. Saya kerja dari umur 18. Anda mau kerja umur berapa? Mana bisa naik menara doa terus besok lu kaya. Gue juga mau kalau bisa. Bisa gak kira-kira? Ya harus berusaha toh. Saya cari dana tangan pengharapan kayak orang gak tahu malu, tahu gak? Saya tuh bawa koper kanan kiri. Yang ngejemput saya mau salaman sampai gak bisa karena saya pegang koper 2. Dalam hati gue, pegangin dong. Saya gak malu. Angkat-angkat kaos di mimbar. Bapak Ibu dengan beli kaos ini Anda ngasih makan 5.000 anak waktu itu. Sekarang udah 8.700 anak. Di 110 titik di seluruh Indonesia. Amin. Haleluya. Bu Heni enak sekarang hidupnya. Lu ngomong gampang tuh, mak gue duduk di situ tanyain tuh. Mama saya nih yang ngatain saya kayak orang gila. Nih anak yang gila dipakai Tuhan, Mama. Saya pulang liburan dari Australia, cuma bawa koper isi baju 1 doang. Bawa anak 2 kembar, liburan di rumah mama saya. Tiba-tiba saya ngomong sama mama saya, "Ma, aku gak balik ke Australia, aku mau tinggal di Indonesia." Dimarahin saya. Lu iya, katanya. Orang kalau bisa ke Australia, semua mau ke Australia. Mau gak Anda ke Australia? Dapat permanent resident Australia, mau gak? Amin, sesuai imanmu. Indonesia butuh kamu. Saya aja pulang, masa kamu pergi? Tapi saya kasih tahu, orang harus mau bayar harga. Kesuksesan itu nggak jatuh dari langit. Harus ada taburan-taburan, sakit-sakit dulu. Eka udah sakitnya banyak. Orang cuma lihat kita nuai hari ini. Orang cuma lihat, enak ya. Anda tahu nggak berapa banyak penghinaan yang saya terima? Anda mau sehat, harus bayar harga. Harus jaga makan, jaga mulut. Jangan minum alkohol terus. Jangan ngerokok terus. Tidur kurang terus. Gimana mau sehat? Gak mau olahraga, alasannya, gua mah gak bisa olahraga. Gua kalau stres makan. Makan dah tuh. Orang kerja. Mau dipromosi tapi tidak berprestasi. Nuntut naik gaji tapi tidak berkontribusi. Kumaha eta? Amsal 22:29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Katakan cakap dalam pekerjaannya. Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Artinya yang dipromosi itu adalah orang-orang yang excellent, skillful, cakap, berguna, berkontribusi, berprestasi. Katakan amin. 1 Petrus 2:20 tadi bilang gini, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Jadi setiap pagi Senin sampai Jumat, Pak Jojo dan staf IETP dan Ici itu meeting doa pagi di Zoom. Saya tidak ikutan, saya cuma dengerin dari jauh. Saya perhatikan seringkali suami saya marah sama staf. Nah mereka curcol sama saya. Kok Jojo marah-marah Ci hari ini? Marahin aku. Pastor Jojo marahin saya. Pak Jojo marahin saya Bu. Gini-gini. Curcolnya ke aku. Mesti. Nah. Saya bilang gini. Sorry ya. Saya kan juga ikut mendengarkan tuh Zoom kalian. Pantes aja suamiku darah tinggi. Kaliannya kelewatan sih. Sudah gak excellent, bikin salah terus, gak teliti, males. Jadi bos gimana gak marah? Firman Tuhan bilang, dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Kalau usahamu bangkrut karena kamu salah mengelola, ya wajar toh. Kasih karunia itu adalah gini, kamu sudah lakukan yang terbaik. Tapi ada harga yang kamu harus bayar.
Dengar, mari belajar dari ketaatan Maria. Ketika dia mau melakukan kehendak Allah dan berkata kepada malaikat Gabriel, sungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dia sadar ada harga yang dia harus bayar. Ketaatan Maria membawa dia kepada suatu pengorbanan harga bayar yang sangat mahal. Saya yakin kalau Anda bisa gambarkan itu di pikiranmu seperti film. Perjuangan Maria tuh gak mudah. Udah harus hamil, bukan atas kehendaknya sendiri, tapi kehendak Allah. Harus lari dari kejaran Herodes. Lalu lahirinya di kandang domba lagi. Baru ngelahirin, lari lagi. Dengar, gak mudah hidupnya. Penuh penolakan, penuh ancaman. Tapi Maria mau taat dan dia mau bayar harganya. Hari ini saya tidak tahu apa yang Tuhan mau dari hidupmu. Tapi maukah Anda bayar harga? Karena jadi orang Kristen kita punya keteladanan Kristus yang mau menderita buat kita. Amin. Yuk pejamkan matamu. Tuhan tolong kami. Supaya kami ini gak jadi Kristen cemen yang cuma mau enaknya doang. Kristen yang bermental lemah. Kami hanya mau menikmati berkat tapi kami gak mau taat. Ajar kami Tuhan, kami mau jadi orang Kristen yang mau bayar harga. Tahu bahwa mengikut Kristus itu kami harus menyangkal diri, pikul salib dan ikut Yesus. Terima kasih Kristus karena Engkau memberikan keteladanan bagi kami di dalam penderitaanmu. Kami tahu bahwa kemuliaan yang Engkau peroleh adalah karena salib-Mu. Ajar kami orang-orang percaya hari ini untuk mau bayar harga juga. Kami percaya Tuhan akan memperlihatkan kepada kami kemuliaan atas semua salib yang kami harus pikul. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa, nyatakanlah kasih karunia-Mu di dalam diri setiap kami. Supaya di saat kami harus menghadapi setiap penderitaan yang seizin Tuhan, ada kekuatan untuk kami menanggungnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.